Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah yang solih dan solihah hari ini? Sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa persiapkan bukunya terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa berdoa. Semoga kalian senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami ilmu hari ini. Dan yang terakhir, harus tetap semangat. Hari ini kita akan belajar mengenai unsur cerita. Kemarin kita sudah belajar mengenai unsur cerita pada materi bahasa Jawa. Nah, ustazah akan ulangi unsur cerita dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya tidak beda jauh, hanya saja bahasanya yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, unsur cerita merupakan bagian yang ada dalam cerita. Apabila digabungkan menjadi satu, akan menjadi cerita yang lengkap, yang membangun inti dari suatu cerita. Nah, unsur cerita yang terdapat dalam cerita. Hari ini kita hanya belajar 4 unsur cerita saja. Yang pertama yaitu judul, kemudian tokoh, latar, dan juga amanat atau kesan positif. Ustazah akan mengulangi sedikit karena kemarin sudah dijelaskan pada materi bahasa Jawa. Yang pertama, judul. Judul merupakan peranan penting yang dapat menunjukkan isi cerita secara singkat. Nah, ketika kalian membaca judul dari suatu cerita, pasti kalian sudah bisa menebak cerita apa ya ini ya. Selanjutnya, yang kedua, tokoh. Tokoh ada 2. Yang pertama tokoh antagonis dan yang kedua tokoh protagonis. Tokoh antagonis yaitu tokoh yang berperan jahat atau tidak terpuji. Kalau tokoh protagonis yaitu tokoh yang berperan baik atau terpuji. Biasanya tokoh protagonis paling banyak disukai oleh pembaca. Selanjutnya yang ketiga, latar. Latar ada 3, yaitu yang pertama ada latar tempat, latar waktu, dan juga suasana. Latar tempat biasanya menunjukkan tempat sesuai dengan namanya. Contohnya ada di taman, sekolah, kebun, dan lain-lain. Selanjutnya latar waktu. Ada pagi, siang, malam, zaman dahulu, esok hari, atau bahkan menunjukkan waktu. Misalnya pukul 7 pagi, pukul 2 siang, itu merupakan latar waktu. Selanjutnya suasana. Suasana yaitu suasana yang menggambarkan cerita. Ada yang sedih, senang, menegangkan, menyeramkan, itu merupakan suasana. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Biasanya amanat itu berisi pesan positif atau perilaku yang dapat ditiru oleh pembaca. Nah, mudah ya nak ya. Pada materi bahasa Indonesia kali ini kita hanya membahas 4 unsur cerita, yaitu ada judul, tokoh, latar, dan juga amanat. Nah, sekian materi yang bisa ustazah sampaikan hari ini. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal yang akan ustazah share pada grup. Bisa dilihat ya nak ya, bisa dibaca dengan baik, dicari unsur ceritanya dengan baik. Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan yang sudah menyimak video pembelajaran ustazah dari awal hingga akhir. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.